376 rumah di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi kembali terdampak banjir. 234 korban banjir di Kota Jambi terserang penyakit ispa. Pangselda Kota Jambi menggelar rapat tertutup terkait seorang calon legislatif yang lolos P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 6 Februari 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, saudara, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Vidya Francisca. Dan saya Ridho Akbar. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, ratusan rumah warga di Desa Pulau Kayu Aro kembali terdampak banjir. Bencana yang belum juga berakhir ini dikeluhkan para warga karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Bencana banjir dengan ketinggian hingga 1 meter kembali melanda Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan pihak desa, terdapat 376 rumah warga yang terdampak banjir susulan. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Batanghari yang tidak mampu menampung air limpahan dari hulu sungai dan tingginya intensitas hujan di wilayah Muaro Jambi. Meski halaman rumah terendam banjir, namun warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Banjir membuat warga kesulitan beraktivitas dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Warga berharap adanya bantuan pangan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan perpanjangan masa tanggap tersebut seiring banjir yang saat ini masih menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Banjir yang masih menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi membuat pemerintah kabupaten kembali memperpanjang masa tanggap darurat banjir hingga 19 Februari mendatang. Status tanggap darurat bencana itu diperpanjang usai Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi melihat potensi masih tingginya curah hujan di wilayah barat Jambi dan potensi banjirop di pesisir timur Jambi. Potensi itu berdasarkan prediksi yang disampaikan BMKG. PLT Asisten 1 Pemkab Muaro Jambi Sukisno mengatakan perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir sebagai bentuk penanggulangan bencana yang masih menggenangi 72 desa. Sebelumnya, Pemkab Muaro Jambi telah memberlakukan masa tanggap darurat selama 2 pekan atau berakhir pada 5 Februari lalu. Dinamis saja nanti, kalau memang nanti kondisi dalam misalnya sebelum sampai tanggal 20 ini terjadi penurunan air, ya air mengalami penurunan, tentunya ini akan kita cabut. Ya. Ada sekitar 2.000 lebih rumah yang terendam. Ya, gitu. Inilah yang menjadikan dasar kita untuk memperpanjang tanggap darurat bencana Kabupaten Muaro Jambi. Banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi sejak awal Januari. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah kabupaten telah mendistribusikan ribuan paket sembako dan menyiagakan anggaran pada biaya tidak terduga atau BTT. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga kini banjir masih merendam sejumlah rumah warga di Kota Jambi. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga berdampak terhadap perekonomian warga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Selamat sore Joko, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa kondisi saat ini di Kota Jambi masih ada sejumlah rumah warga yang terendam banjir. Sedikitnya kurang lebih sekitar 2.200 rumah warga yang masih terendam banjir di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sistem, Kota Jambi. Sejauh ini masih ada sekitar 160 rumah yang masih berdampak banjir atau banjir yang sudah memasuki ke dalam rumah milik warga. Untuk saat ini banjir tersebut merupakan kiriman dari hulu yang Sungai Batanghari tidak mampu untuk menampung debit sungai sehingga meluap ke rumah warga. Untuk
banjir ini disebabkan karena tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dapat saya sampaikan juga bahwa untuk 1 pekan terakhir sempat terjadi turun atau terjadi surut banjir ini karena intensitas hujan yang mulai kurang. Namun karena kembali meningkatnya intensitas hujan, maka banjir kembali meluap ke rumah warga. Untuk sementara ini ada sekitar 7 kecamatan di Kota Jambi yang terendam banjir, salah satunya di Legok, Kecamatan Danau Sipin yang menjadi banjir terparah untuk di Kota Jambi ini. Sementara juga ini untuk saat ini ketinggian Sungai Batanghari juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk saat ini ketinggian mencapai 14,67 meter dari dasar sungai. Sementara untuk ketinggian sebelumnya 1 pekan terakhir itu hanya 14,50 meter dari dasar sungai. Untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Ya, Joko, tadi Anda sampaikan bahwa aktivitas warga terganggu dengan adanya banjir tersebut. Lantas bagaimana dengan mereka yang melakukan aktivitas sehari-hari? Ya, baik. Terima kasih. Untuk banjir ini tentu mengganggu aktivitas warga setempat karena banyak jalan-jalan umum atau jalan utama di kawasan Lego ini terendam banjir, sehingga masyarakat harus beraktivitas dengan perahu. Kemudian juga banjir ini juga menjadi persoalan penting bagi mereka karena dengan adanya banjir ini pengeluaran mereka atau ekonomi mereka itu lebih besar karena untuk keperluan harus menggunakan perahu dan itu mengojek dan membayar kepada pihak pemilik perahu sehingga pengeluaran mereka sedikit lebih besar. Dan mereka juga berharap adanya bantuan kepada pemerintah untuk dalam penanganan banjir ini. Sejauh ini sudah ada bantuan yang diberikan, namun masih dianggap belum signifikan karena dalam 1 bulan terakhir banjir yang tak kunjung surut ini masih melanda dan mengganggu aktivitas warga. Joko, banjir yang Anda sebutkan bahwa sudah terjadi selama kurang lebih 1 bulan. Lantas bagaimana dengan kondisi kesehatan warga yang berada di kawasan yang terdampak banjir? Oke, baik. Untuk saat ini memang pemerintah setempat sudah menyiapkan beberapa posko dan layanan kesehatan gratis di daerah banjir. Namun ada beberapa masyarakat atau warga yang sudah mulai terdampak dari akibat banjir ini seperti penyakit ISPA yang saat ini sudah ratusan orang terjangkit ISPA dari dampak banjir ini. Hal ini pemerintah terus menyiagakan pelayanan gratis di puskesmas maupun di rumah sakit terdekat. Dan juga masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan karena banjir ini dapat menimbulkan penyakit lain seperti diare dan gatal-gatal. Baik Joko, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lainnya, saudara, sebanyak 234 korban banjir yang berada di Kota Jambi saat ini sudah terserang penyakit ISPA. Dan untuk bisa menjaga kesehatan mereka, para korban banjir harus bisa menjaga pola makan dan memperbanyak istirahat. Sejak 1 bulan terakhir, banjir masih merendam sebagian rumah warga di Kota Jambi. Tak hanya berdampak terhadap aktivitas, banjir juga berdampak terhadap kesehatan warga. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, hingga saat ini terdapat 234 warga yang terserang inspeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga yang terjangkit ISPA merupakan korban banjir. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan warga yang terdampak banjir sangat rentan terserang penyakit pasca banjir, seperti gatal-gatal, diare, dan ISPA. Untuk menjaga kesehatan tubuh, korban banjir harus menjaga pola makan dan istirahat. Kalau untuk banjir yang paling banyak memang masih ISPA. Karena sekarang kan masih banjir. Jadi ISPA itu mungkin yang pengungsi yang terkena banjir, capek dan sebagainya. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah warga yang terdampak ISPA, Dinas Kesehatan Kota Jambi mulai menyiagakan pelayanan kesehatan gratis kepada korban banjir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, selain banjir, masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga harus mewaspadai angin puting beliung. Angin kencang disertai curah hujan tinggi diprediksi masih akan terjadi hingga Maret 2023.
BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengingatkan warga di wilayah pesisir untuk mewaspadai angin kencang yang berpotensi puting beliung. Tingginya curah hujan diprediksi masih akan terjadi hingga Maret mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur Helmi Agustinus mengatakan pihaknya belum menerima adanya laporan kasus pemukiman warga yang terdampak sapuan angin puting beliung. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, angin kencang berpotensi terjadi pada dasarian pertama Februari dan dasarian kedua Maret 2024. Berdasarkan surat pemberitahuan BMKG Provinsi Jambi, wilayah yang berpotensi angin kencang berada di Kecamatan Mendahara, Kuala Jambi, Sadu, Berbak, dan Rantau Rasau. BPBD Tanjung Jabung Timur telah mengirim surat terusan atau tindak lanjut ke setiap wilayah yang berpotensi angin puting beliung. Ini ya sesuai dengan surat edaran kita dari awal, yaitu dari bulan Desember tahun 2023, itu sudah kita himbau bahwa kondisi saat ini dengan curah hujan yang tinggi, pemerintah daerah sudah menyampaikan himbauan ke seluruh camat, kepala desa, bahwa dengan kondisi yang curah hujan cukup tinggi ini, untuk selalu waspadai, ditambah lagi dengan keadaan ini ketua kecamatan terdampak banjir, mereka untuk selalu berhati-hati dan ketika ada kejadian mereka segera melaporkan kepada pihak kecamatan atau pihak desa untuk ambil langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat tersebut. Kecepatan kisaran angin laut belum dapat dipastikan karena kerap berubah setiap waktu. Sementara kisaran gelombang berada di ketinggian 1 hingga 2,5 meter. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Muaro Jambi akan memindahkan 179 lokasi TPS yang saat ini terdampak banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto mengecek kesiapan personel pengamanan TPS di Mapolres Sarolangun. Seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan ini diminta untuk bekerja secara profesional. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto memimpin apel pemeriksaan kesiapan personil pengamanan TPS di wilayah hukum Polres Sarolangun. Dalam amanatnya, Brigjen Pol Edi Mardianto minta seluruh personil dan perwira Polres Sarolangun untuk bekerja secara profesional dalam mengamankan TPS selama pemilu 2024. Seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan TPS juga diminta untuk tetap mengawal tahapan pemilu hingga penghitungan suara. Brigjen Pol Edi Mardianto percaya pola pengamanan pemilu yang dilaksanakan jajaran Polres sesuai dengan standar yang diberlakukan. Sarolangun ini Polres, Sarolangun khususnya di wilayah Polda Jambi, salah satu bagiannya di kabupaten ini. Untuk kesiapan, alhamdulillah saya yakinkan Kapolres sudah menyiapkan secara dini sejak beliau masuk di sini untuk pengamanan pemilu yang kita terasanya tinggal beberapa minggu ini lagi. Saya rasa semua sudah disiapkan. Brigjen Pol Edi Mardianto mengapresiasi jajaran Polres Sarolangun yang menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif jelang pemilu 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Panitia Seleksi Daerah Kota Jambi menggelar rapat tertutup menyikapi calon legislatif yang lolos P3K. Hasil rapat tersebut segera diserahkan ke PJ Wali Kota Jambi untuk pemberian sanksi. Salah seorang calon legislatif dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup pemerintah Kota Jambi. Caleg yang bernama Afrizal itu lulus P3K Widya Iswara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi. Menyikapi persoalan itu, Panitia Seleksi Daerah P3K Kota Jambi menggelar rapat tertutup untuk pemberian sanksi. Hasil rapat yang telah ditetapkan segera diserahkan ke PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Jambi Andika Wahyu mengatakan, caleg yang lulus P3K merupakan tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kota Jambi yang mendaftar seleksi P3K melalui jalur khusus. 5 Februari 2024
Pansel sudah melaksanakan rapat terkait masih terdaftarnya caleg Afrizal sebagai P3K. Jadi hasil keputusan rapat hari ini akan disampaikan kepada Ibu PJ, dan apapun hasilnya nanti silahkan nanti Bu PJ ya yang akan memutuskan dan akan menyampaikan langsung kepada teman-teman. Andika Wahyu menambahkan, caleg yang lulus P3K dapat dibatalkan karena telah melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. KPU Muaro Jambi meninjau ulang lokasi TPS yang terendam banjir, dan dari hasil peninjauan ternyata terdapat 179 lokasi TPS yang saat ini sudah terdampak banjir. Untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Azam Afnan, yang sudah berada di lokasi. Selamat sore, Azam. Azam, seperti apa kondisi terakhir saat ini di sana dan kapan nantinya TPS ini akan segera direlokasi, Azam? Ya, terima kasih juga. Pemirsa, kita melaporkan tadi yang berada di kantor KPU Muaro Jambi yang berada di Sektor 6. Untuk logistik sendiri telah disiagakan oleh KPU Muaro Jambi dan di setting 100% siap didistribusikan. Untuk penembusan sendiri direncanakan pada tanggal 13 Februari mendatang secara serentak untuk 11 kecamatan di 1.296 TPS. Wilayah Muaro Jambi sendiri saat ini masih terendam banjir, dan berdasarkan catatan dari pihak BPBD Muaro Jambi terdapat 72 desa yang masih dilanda banjir luapan sungai Batanghari. Sementara untuk catatan TPS yang terendam berdasarkan data dari KPU Muaro Jambi, saat ini ada 63 desa yang terendam banjir di Muaro Jambi. Dan terdapat ada 179 TPS yang terdampak banjir yang harus direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Untuk lokasi tempatnya sendiri, pihak KPU telah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Muaro Jambi untuk menggunakan fasilitas seperti pendidikan dan kantor desa yang tidak terdampak banjir. Baik, Ya, Siska. kalau tadi Anda menyebutkan bahwa saat ini beberapa daerah begitu masih terdampak banjir, lalu seperti apa nantinya upaya dari KPU sebagai pihak penyelenggara untuk tetap melakukan pendistribusian logistik pemilu, Azam? Ya, pemirsa, untuk pendistribusian sendiri KPU telah melakukan kerjasama dengan pihak tiga ataupun swasta dalam mengangkut logistik dari serbaguna menuju TPS yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Untuk jalurnya sendiri ada dua jalur. Yang pertama jalur darat yang akan menggunakan kendaraan truk yang telah disiapkan oleh KPU, dan kedua jalur laut ataupun jalur sungai. Untuk jalur sungai sendiri nantinya akan menggunakan kapal ataupun perahu untuk menuju lokasi TPS, mengingat wilayah Muaro Jambi merupakan wilayah yang saat ini masih dilanda bencana banjir. Baik, Azam, untuk hari ini apakah terjadi peningkatan lagi untuk ketinggian banjir di sana, Azam? Ya, terima kasih. Untuk saat ini berdasarkan laporan dari ataupun data dari BPBD Muaro Jambi, untuk ketinggian air masih bertahan di angka 14,55 cm. Artinya tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Namun diprediksi untuk ketinggian air akan meningkat mengingat wilayah hulu Sungai Batanghari seperti Merangin, Tebo, dan juga Batanghari saat ini airnya masih tinggi, dan di wilayah laut seperti Tanjak Pinang, Tanjak Bar airnya masih pasang. Diperkirakan air di Muaro Jambi akan meningkat, namun kewaspadaan yang dilakukan oleh KPU terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara di tingkat desa dan kecamatan. Baik, Azam, terakhir yang mau saya tanyakan adalah sejauh ini apa nantinya yang sebagai dukungan pemerintah ataupun juga pihak penyelenggara untuk tetap memberikan akses bagi warga untuk memudahkan mereka menuju ke TPS nantinya? Ya, tadi sudah koordinasi sama Komisioner KPU bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Pemda setempat melalui BPBD untuk penggunaan perahu karet bagi warga yang ingin ke TPS. Terutama warga yang tidak mempunyai perahu, dan masyarakat di sana juga dihimbau untuk dapat saling membantu bagi mereka yang tidak menggunakan perahu untuk menuju ke lokasi TPS yang telah disiapkan oleh penyelenggara TPS.
Baik, terima kasih Azam Afnan yang sudah melaporkan langsung dari KPU Muaro Jambi. Selamat bertugas kembali dan selamat sore, Azam. Ya, Saudara, KPU Muaro Jambi meninjau ulang lokasi TPS yang terendam banjir. Dari hasil peninjauan terdapat 179 lokasi TPS yang terdampak banjir. Berdasarkan hasil akhir peninjauan ulang atau mapping di lokasi tempat pemungutan suara, terdapat 179 lokasi yang masih terdampak bencana banjir. Lokasi TPS yang masih tergenang banjir yakni Kecamatan Jambi Luar Kota 24 TPS, Sekernan 34 TPS, Kumpe Ilir 50 TPS, Marosebo 10 TPS, Kumpe Ulu 34 TPS, Sungai Gelam 7 TPS, Bahar Selatan 1 TPS, dan Taman Rajo 19 TPS. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan pihaknya akan memindahkan lokasi TPS yang terdampak banjir. Pemindahan TPS itu dilakukan untuk mengantisipasi resiko gangguan yang dapat menghambat proses pemilihan pada pemilu 2024. Jadi antaranya itu bangunan-bangunan sekolah atau bangunan-bangunan pemerintah yang ada di desa itu yang bertiang, yang masih bisa dipakai untuk dijadikan TPS. Yang kami terima dari kawan-kawan kecamatan dan BPS itu berjumlah 179. Jadi 179 ini benar-benar fix pada hari ini terdampak TPS-nya dengan banjir. Supriyadi meminta panitia pemilihan kecamatan PPK agar dapat mengawasi titik lokasi TPS yang terdampak banjir. Berdasarkan prediksi BPBD Muaro Jambi, debit air di wilayah Muaro Jambi masih berpotensi meningkat seiring masih meningkatnya intensitas hujan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan persoalan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia adalah ketimpangan terhadap seluruh warga negara, dan hal tersebut dikatakan Anies Baswedan pada saat penyampaian visi misi pada debat Capres putaran kelima. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, Republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi Republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika Republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan mendirikan Republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita Republik ini. Sementara itu, Saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan akan meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan mengutamakan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal itu dikatakan Prabowo Subianto saat penyampaian visi misi pada debat Capres putaran kelima. Meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menyatakan bahwa aspek preventif dalam kesehatan merupakan hal yang baik dalam politik kesehatan di Indonesia. Hal tersebut juga disampaikan Ganjar Pranowo pada saat penyampaian visi misi di debat Capres putaran kelima. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus.
kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat satu desa, satu vaskes, satu nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik, Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Kemudahan berobat dan pemerataan bantuan sosial masih terjadi ketimpangan di tengah masyarakat. Dua persoalan itu menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada calon pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dalam debat terakhir calon presiden 2024, isu kesehatan dan bantuan sosial menjadi aspek yang disoroti. Ketiga calon presiden menyebutkan komitmennya membangun kesehatan yang lebih baik dan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat. Dua aspek itu sangat ditunggu seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah seorang warga, Agustina, mengatakan hingga hari ini pemerataan dan keadilan bantuan sosial masih belum tepat sasaran. Program bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat belum pernah dirasakan ibu dua anak ini. Pendataan yang masih rumit dan data yang tidak pernah diperbaharui membuat bantuan tersebut tidak pernah dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Selain bantuan sosial, kemudahan pelayanan kesehatan juga turut menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat. Selama ini, jika ada warga desa yang sakit dan mau berobat, diharuskan pergi ke ibu kota kecamatan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Pertama, kami lah rakyat biasa ya untuk berobat kayak masih susah. Sama rumah, sama bantuan sosial apa ini semua kan belum di data dengan yang betul lah, yang betul-betul membutuhkan. Kayak kami ini betul-betul membutuhkan tapi kami nggak dapat. Sama bedah rumah apa semua, kami kan namanya rakyat yang tidak mampu, kami itu kan kami harapkan. Tapi yang banyak dapat kan orang yang lebih senang ya dapat, itu ya harapan kami. Sama pemerintah, pemimpin semua dari kabupaten sampai ke atasan PIP, bansos itu semua yang tidak dapat, yang senang malah dapat. Agustina berharap sosok pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat diimbau untuk lebih berani melaporkan jika ada dugaan pelanggaran pemilu di tahun 2024 kali ini, karena Bawaslu akan menjamin kerahasiaan dan juga memberikan kemudahan bagi para pelapor. Bawaslu RI memastikan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Karena itu, jajaran Bawaslu di semua tingkatan diminta untuk menerima seluruh laporan dari masyarakat dan mempertajam setiap laporan sebagai informasi awal. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, berharap agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, terutama pada saat pelaksanaan kampanye hingga proses pencoblosan, serta penghitungan suara. Bawaslu juga akan menjamin kerahasiaan para pelapor. Laporan melalui kontak center kami ada beberapa, mulai dari kampanye dan PTPS. Itu ada beberapa laporan dan segera langsung kami tidak lanjuti. Secara regulasi, Bawaslu merupakan lembaga yang diamanatkan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebagai warga negara yang baik, peran seluruh elemen masyarakat seperti tokoh adat, mahasiswa, media massa, dan lainnya juga sangat dibutuhkan untuk mengawal tahapan pesta demokrasi. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pemilu sangat penting sehingga tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok tertentu yang ingin mencederai proses pemilu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, KPU Batanghari telah menerima kekurangan surat suara. Kelengkapan logistik pemilu itu sudah dikemas untuk persiapan pengiriman ke masing-masing TPS. KPU Kabupaten Batanghari telah menerima surat suara yang sempat mengalami kekurangan pasca sortir beberapa waktu lalu. Jumlah surat suara yang kurang kirim serta rusak mencapai 3.242 lembar. Saat ini seluruh surat suara itu telah disortir dan dilipat, bahkan kelengkapan logistik itu telah dikemas untuk dipersiapkan pengiriman ke masing-masing TPS. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, jika seluruh kebutuhan logistik surat suara telah mencukupi, KPU Batanghari telah merampungkan pengemasan logistik mulai dari kotak suara, surat suara, bilik, tinta, hingga formulir model C hasil rekapitulasi pencoblosan. Alhamdulillah kita sudah menerima kekurangan surat suara, kemudian hasil sortir kemarin sudah diserahkan oleh perusahaan dengan jumlah kekurangan yang sudah kita ajukan. Ahmad Halim menambahkan saat ini seluruh kebutuhan logistik pemilu telah dibagi sesuai jumlah kebutuhan di setiap TPS. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menjalin kesepakatan dengan 11 pimpinan rumah sakit pengampu untuk tetap memaksimalkan pelayanan di RSUD Raden Matahir Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan 11 pimpinan rumah sakit pengampu. Penandatanganan tersebut dilakukan untuk bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan prioritas di RSUD Raden Matahir Jambi. Melalui dukungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Al-Haris melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan 11 pimpinan rumah sakit pengampu. Penandatanganan itu dilakukan untuk memaksimalkan 9 layanan kesehatan prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk mengembangkan aspek dan memudahkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Menjadi rumah sakit rujukan utama di daerah, Pemprov terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Raden Matahir dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Kerjasama itu ditargetkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Memaksimalkan fasilitas pelayanan kesehatan diupayakan agar masyarakat tidak lagi harus melakukan rujukan ke rumah sakit luar daerah atau berobat ke luar negeri. Al-Haris berharap kesepakatan kerjasama yang didukung oleh pemerintah pusat akan memberikan keuntungan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Rumah sakit umum daerah ini pioner bagi daerah kami untuk mengembangkan layanan-layanan pada masyarakat tentunya dengan berkolaborasi dengan rumah sakit swasta dan lain di Jambi ini, termasuk juga rumah sakit di daerah Kabupaten Kota tentunya. 9 layanan kesehatan prioritas yang dikerjasamakan pemerintah Provinsi Jambi, mulai dari pelayanan kanker, TBC, dan respirasi, kesehatan jantung dan stroke. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti menggelar inspeksi mendadak ke Puskesmas Pamenang. Dari hasil sidak, Mukti menemukan kekosongan ketersediaan sejumlah jenis obat dan kekurangan sarana prasarana. Penjabat Bupati Merangin Mukti tanpa didampingi petugas dari Dinas Kesehatan Merangin melakukan sidak ke Puskesmas Pamenang. Dari hasil sidak yang dilakukan, Mukti menemukan kekurangan ketersediaan obat di Puskesmas Pamenang, bahkan ada sejumlah jenis obat yang kosong. Tak hanya itu, Mukti juga mendapati berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masih tergolong kurang. Dengan berbagai kekurangan, Mukti meminta Kepala Puskesmas segera membuat usulan untuk dipenuhi. Puskesmas ini hanya mempunyai 3 dokter, 2 dokter ASN dan dokter PTT, serta tidak mempunyai dokter gigi.
Pada akreditasi sebelumnya, Puskesmas Pamenang mendapat predikat utama, namun tidak adanya dokter gigi menjadi kendala pada akreditasi selanjutnya. Kita ingin juga memastikan obatnya tersedia, ya. Jangan sampai masyarakat berobat di puskesmas, lalu sudah berobat, penyakitnya sudah ini, lalu obatnya nggak ada. Nah, tadi ada beberapa keluhan, obatnya kurang, bukan berarti kosong, kurang. Oleh karena itu, informasi itu kami dapat, tentu akan kami tindak lanjuti, ya, agar itu terpenuhi. Nah, jadi itu. Tidak menutup kemungkinan kami akan sidak kepada seluruh puskesmas yang ada di Merangin. Mukti meminta Puskesmas Pamenang harus mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar pasien merasa puas. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Polisi periksa 6 orang saksi dalam seleksi penerimaan P3K di Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi memeriksa 6 orang saksi atas dugaan kecurangan dalam seleksi penerimaan P3K di Kabupaten Kerinci. Pemeriksaan ini dilakukan penyidik untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan dugaan dari kecurangan ini. Ketua Aliansi Honorer Kerinci Edios Hendra dan 5 orang lainnya mendatangi Polda Jambi pada Senin siang. Mereka dipanggil penyidik Subdit 1 Kamnek Polda Jambi untuk diperiksa terkait dugaan kecurangan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci. Di hadapan penyidik, Edios Hendra menunjukkan sejumlah bukti perkara, mulai dari adanya pengangkatan anak dan 2 ajudan mantan Bupati Kerinci Adi Rozal yang lulus seleksi, hingga pengangkatan mantan narapidana dan guru tidak aktif menjadi honorer. Seluruh bukti dilaporkan dan diserahkan ke penyidik Polda Jambi. Data-data terkait laporan kami kemarin, jadi khusus saya ini jurusan atau guru bimbingan konseling, tentu saya akan memberikan informasi kepada pihak penegak hukum ini tentang guru bimbingan konseling yang diluluskan, khususnya guru yang narapidana. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan hasil pemeriksaan itu nantinya akan digunakan untuk gelar perkara. Sejauh ini penyidik baru memeriksa 6 orang dan mengumpulkan barang bukti. Kisruh seleksi penerimaan guru P3K di Kabupaten Kerinci dilaporkan ke Polda Jambi. Laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Honorer Nasional Kerinci terhadap 3 pejabat pemerintah di Kabupaten Kerinci. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi akan memanggil Oknum KS Bara terkait pengerusakan kantor Gubernur Jambi. Pemanggilan terhadap Oknum KS Bara dijadwalkan pada minggu depan. Upaya menyelesaikan kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi terus dilakukan penyidik polisi. Setelah mengumpulkan keterangan saksi pelapor, penyidik kembali menjadwalkan memeriksa saksi dari terlapor. Polisi menjadwalkan memanggil sejumlah oknum dari komunitas sopir batubara yang dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada pekan depan dengan 4 orang dipanggil sebagai saksi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hingga saat ini penyidik belum menetapkan siapapun sebagai tersangka. Penyidik ingin mengumpulkan seluruh bukti agar proses penyelidikan berjalan lancar. Dan kita juga sudah melaksanakan olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti. Ya, ada barang bukti berupa barang-barang yang dirusak, kemudian alat-alat yang digunakan untuk merusak. Kemudian juga bukti-bukti CCTV serta dokumentasi dari sosial media yang kita juga butuhkan untuk memprofil.
Hingga saat ini polisi telah memeriksa 7 saksi dari pihak pelapor. Selain para saksi, polisi juga menyita barang bukti kamera pengawas, video pengerusakan hingga foto-foto para terduga pelaku. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 6 kali bersaksi, 2 orang warga Kabupaten Bungo pembawa 37 ton minerba ilegal diamankan Satreskrim Polres Bungo. Dan dalam kasus ini, saudara, pengungkapan dilakukan di 2 TKP yang berbeda. Satreskrim Polres Bungo mengamankan 2 warga pembawa 37 ton minerba ilegal. Pengungkapan itu dilakukan di 2 TKP, yakni di Jalan Lintas kilometer 25 Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, dan di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Batin 2 Pelayan. Hal itu dikatakan Kapolres Bungo AKBP Singgi Hermawan saat konferensi pers ungkap kasus tindak pidana minerba batubara ilegal. Saat pengungkapan kasus di Jalan Lintas kilometer 25 Dusun Periuk pada 27 Desember 2023, polisi mengamankan 2 tersangka yakni MN dan EP. Sementara pada pengungkapan kasus di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Batin 2 Pelayang, polisi mengamankan 2 tersangka N dan A. Dalam aksinya, tersangka N dan A sudah 6 kali melakukan aksinya. Keempat tersangka diamankan petugas dengan modus yang sama, yakni pengangkutan minerba ilegal berupa damar tanpa dokumen yang sah. Merilis pengungkapan minerba, penangkapan minerba yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Jadi kejadian pada hari Rabu 17 Januari di Jalan Lintas Sumatera, kita mendapatkan informasi terkait adanya pengangkutan ilegal minerba. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan 37 ton damar yang dilakukan tersangka. Dari pengakuan, damar yang akan dibawa ke Pulau Jawa itu dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi segera melimpahkan berkas perkara korupsi pekerjaan peningkatan stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi. Direncanakan berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi pada pekan ini. Berkas perkara kasus korupsi pekerjaan peningkatan atau upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis Cabang Pelabuhan Jambi di PT Pelindo II Persero tahun 2019 hingga 2021 akan segera dilimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi ke Pengadilan Negeri Jambi. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan, direncanakan berkas perkara terdakwa berinisial ST, CRA, dan AR akan dilimpahkan JPU pada pekan ini. Saat ini, Jaksa Penuntut Umum tengah menyusun surat dakwaan para tersangka sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Dari 4 tersangka yang sudah kita terima, nantinya Jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Paling cepat ya dalam minggu inilah, sesegera mungkin. Sebelumnya, Polda Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi proyek upgrade stasiun Pandu Teluk Majelis senilai Rp39 miliar. Dalam perkara itu, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan mantan GM Pelindo Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Jelang perayaan Imlek di tanggal 10 Februari mendatang, pengurus Vihara Sakya Kirti Kota Jambi melakukan kegiatan bersih-bersih vihara untuk bisa menyambut ribuan umat Buddha yang akan berdoa di sana. Dan diperkirakan akan ada 2.000 hingga 3.000 umat Buddha dari berbagai daerah yang akan datang ke vihara tertua di Kota Jambi ini. Vihara Sakya Kirti yang berada di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, terus berbenah menjelang perayaan Imlek pada 10 Februari mendatang. Vihara tertua di Jambi ini mulai melakukan bersih-bersih di semua areal, termasuk di Pagoda Avalokitesvara yang berada di sebelahnya. Pengurus vihara tampak membagi petugas kebersihan dalam beberapa tim. Ada yang membersihkan 2 ornamen patung besar, dan ada pula yang membersihkan wadah abu yang terbuat dari kuningan.
Selain bersih-bersih, pengurus vihara juga melakukan dekorasi dengan memasang aneka lampion dan bunga-bunga agar umat Buddha yang melakukan peribadatan dapat lebih khusyuk. Untuk menjelang Imlek 10 Februari, kita dari Wihara Sakya Kirti udah dalam seminggu ini udah mengadakan bersih-bersih bakti salah, pagoda, termasuk ya tempat-tempat abu. Saat ini suasana di Vihara Sakya Kirti dan Pagoda Avalokitesvara yang juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan abu jenazah mulai ramai dikunjungi oleh umat Buddha yang datang untuk sembahyang. Warga Tionghoa berharap pada tahun baru Imlek 2024 yang merupakan tahun ke-2575 dalam penanggalan Cina atau tahun naga kayu ini dapat mendatangkan berbagai kebaikan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.